Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seperti biasa, salam produktif buat ikhwah fillah rahimakumullah dimanapun berada. Insyaallah kembali kita mengudara di program Menjadi Produktif. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bertumbuh, mengupgrade ilmu, di samping juga sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang sudah didapat dari mulai hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Kuncinya itu ya, kalau mau berubah tuh 3M. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan program Menjadi Produktif hingga episode ke-13 ya Hitama ya. Senantiasa bisa memberikan manfaat dan setidaknya memberikan motivasi, inspirasi buat kita untuk bergerak begitu mencapai apapun yang kita inginkan. Wa fillah rahimakumullah. Malam hari ini di episode 13 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat relate ya dengan kehidupan kita. Sering terjadi. Jadi kita nih semacam ngomongin diri sendiri. Daripada kita ngibahin orang gitu ya. Mending ngomong diri sendiri. Kita lagi gosipin diri sendiri, gibahin diri sendiri gitu kan. Lebih baik. Jadi kayak ngomong kayak gini ini kayak mikir kesalahan diri sendiri. Karena saya yakin kita kebanyakan akan merasakan hal yang sama ya. Iya. Terkait dengan procrastination, prokrastinasi. Nah, jadi iwafillah rahimakumullah. Jadi prokrastinasi ini sebenarnya mudahnya itu menunda tugas atau menunda pekerjaan. Nah, saya berangkat dari riset dulu bahwa dari penelitian The Paul University Chicago, ternyata 20% laki-laki dan perempuan di seluruh dunia itu punya sifat prokrastinasi. Banyak. 20% seluruh dunia ya Rafila ya. Iya. Kita ada sekitaran 7 miliar manusia. Jadi 20%. Banyak. Nah, itu dia. Jadi prokrastinasi itu adalah menunda suatu hal sehingga mereka merasakan tidak nyaman gitu ya. Jadi menunda tugas dengan beralih ke aktivitas yang menyenangkan gitu. Seringkali itu ya terjadi Hitama ya. Jadi orang-orang yang prokrastinasi itu identik dengan julukan deadliners gitu kan. SKS, sistem kebut malam. Dan dalilnya ada tuh biasanya. Apa tuh? The power of kepepet. Oh iya, betul. Itu biasanya menggelayut kepada anak-anak mahasiswa. Jadi membenarkan itunya, membenarkan apa ya? Masalahnya gitu kan. Betul. Ini kan kepepet nih suatu hal yang amazing gitu. Mukjizat kan. Gitu ya kan. Bisa datang tiba-tiba gitu kan. Ya kan. Nah. Dan jujur ya saya sering gitu ya. Iya kan makanya kita ngomongin diri sendiri kan dari tadi nih. Tapi jujur setelah beberapa kali mengikuti Menjadi Produktif ini sudah lebih banyak self reward. Setidaknya tuh adalah gitu ya, dapat sesuatu yang mengingatkan kita gitu kan. Gitu. Oke, Hitama. Makanya memang saya agak pelan kan ngomong ini kan karena memang menjiwai juga. Oke. Jadi Ikhwafillah, apa tema malam ini nih? Jadi Ikhwafillah jangan merasa sendiri ya. Penyiar dan juga narasumber ini, kami ini manusia biasa ya Ikhwafillah ya. Jadi permasalahan yang mungkin kami angkat itu biasanya berasal dari diri kami sendiri. Betul. Pernah enggak saya sampaikan kita tuh laboratorium. Betul. Diri sendiri. Pernah. Self leadership. Wah, kayak gitu kan. Jadi pengalaman kita cari gitu, apa kita jadikan sebuah pelajaran gitu kan. Nah, jadi memang tidak asing gitu istilah prokrastinasi itu identik dengan SKS, sistem kebut semalam, atau SKSS. Apa tuh? Sistem kebut setelah subuh. Itu lebih parah sih. Setelah itu enggak sampai 1 jam. Ada kan? Ada. Sistem kebus sebelah subuh tapi malam mendak gitu. Oke. Jadi sistem kebus malam tetap tidur ya. Tetap tidur cuman sebelah subuh. Setelah subuh. Sistem kebus malam masih bagus. Yang parah tuh sistem sebut malam setelah subuh. Nah, jadi kenapa ini menjadi penting Hitama? Karena
sebenarnya menunda itu hal yang wajar kadang-kadang. Tapi yang jadi tema kita ini adalah menunda yang kemudian menjadi kebiasaan. Habits. Yang akhirnya merugikan diri sendiri dalam waktu jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting, kalau dalam ilmu psikologi ini bisa menjadi gangguan. Oh, bisa jadi gangguan. Bisa. Bisa menjadi gangguan pada akhirnya kayak gitu. Ada istilahnya? Ada istilahnya. Ini bukan gangguan secara itu ya, kalau saya sebutkan kata ini ya. Tapi memang ada gangguan yang betul-betul bagian saraf gitu. Nah, itu nanti sebenarnya kajiannya lebih mendalam lagi, sebenarnya butuh next episode lagi gitu. Kan saya juga sendiri nggak pakar psikologi gitu kan. Bimbingan konseling gitu. Nah, ada namanya perfeksionis, pernah dengar kan? Iya, tentu. Nah, ada perfeksionis yang sehat, perfeksionis yang tidak sehat. Nah, perfeksionis yang tidak sehat ini yang termasuk dalam gangguan ini. Gangguan yang mengarah kepada perbuatan yang aneh karena tadi akibat dari kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, overthinking yang berlebihan, takut yang berlebihan. Itu yang disebut dengan perfeksionis yang berlebihan yang tidak sehat. Adapun perfeksionis yang sehat ya kayak kita nih lah, kita pengen menampilkan yang terbaik, tapi kita sedih belum bisa. Itu kan pengen perfeksionis tapi nggak bisa, tapi kita masih berpikir jernih gitu. Tapi yang perfeksionis tidak sehat itu sehingga dia bisa melukai diri sendiri, sampai stres, sampai depresi, bunuh diri. Nah, itu bisa beberapa akibat fatal dari menunda-nundanya gitu. Oke. Itu penting sekali Aitama. Nah, kita tuh seperti itulah masalahnya, penyakit gitu tuh. Satu-satunya yang kita jarang tunda tuh WC. Nggak bisa ditunda tuh sepertinya ya. Kalaupun kecuali siaran nih ya. Ya gitu kan. Jadi ke WC, ke toilet tuh, nah itu kita tuh jarang menunda. Tapi yang lain-lain tuh kita tunda. Betul. Gitu ya. Dan ke WC itu Ikhwafillah, selain kita jarang menundanya tuh adalah bentuk paling ikhlas Ikhwafillah. Jangan anda pikirkan, jangan anda bayangkan. Cukup maknai saja. Jadi memang ini sebenarnya diskusi ya sih sebenarnya. Karena penting ya untuk sharing juga kalau bisa Ikhwafillah bergabung dan menyampaikan pengalaman terkait dengan menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas gitu. Nah, saya juga baca lagi ya bahwa ternyata dari Psychology Today seorang prokrastinasi umumnya akan mengungkapkan sebuah kalimat andalannya tuh. Apa tuh? Entar. Coba gak ma belikan micin mak, entar mak. Gitu kan. Itu tuh dah bibit-bibit. Oke. Prokrastinasi gitu. Sangat relate. Mama tolong enggak belikan cabe gitu kan. Nah, nanti sabar. Entar kalau gitu kan. Jadi itu entar. Mau sholat entar gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya hal-hal yang kecil gitu. Itu sudah termasuk ke dalam prokrastinasi gitu ya. Masih salah sebut ini kan. Nah, ada juga selain entar itu adalah aku akan semangat jika melakukan hal ini besok. Nah, mau tahu enggak Ikhwafillah? Menurut saya itu tuh kata-kata penghancur diri sendiri. Aku akan semangat kalau besok ngerjakannya atau minggu depan gitu. Langsung interupsi, silakan menjiwai. Saya teringat sama perkataan Squidward ya. Squidward itu pernah berkata Ikhwafillah. Tahu Squidward ya di film SpongeBob gitu ya. Squidward itu mengatakan seperti ini. Kenapa kau harus melakukannya hari ini jika kau bisa melakukannya besok? Iya, itu. Jadi itu adalah kalimat yang mau saya ucapkan selanjutnya. Sorry terspoiler. Ini nih. Cuma tuh memang benar ya. Kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus hari ini? Iya. Jadi sangat iya begitu ya. Iya. Jadi ada kalimat-kalimat andalan dan jurus-jurus adalah serta dalil gitu. The power of KPP tadi. Makanya selalu ada alasan. Mau tahu enggak? Secara tidak langsung orang yang suka menunda dia akan mencari alasan. Jadi gitu. Banyak alasan ya. Yeah. Jadi banyak alasan. Satu hal Cak. Apakah ini termasuk bentuk dari sugesti ke diri? Apa nih maksudnya sugesti ini? Enggak, tadi itu alasan-alasan itu. Itu dilontarkan untuk orang lain atau juga dia punya impact ke diri dia sendiri? Ya. Kan soalnya juga pernah ngomong terkait sugesti diri kan. Nah, itu apakah juga memang hal ini juga berlaku kepada diri ini sebagai ya bentuk menenangkan tadi itu? Ya, jadi
ucapan-ucapan semacam itu memang bisa jadi untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Untuk orang lain supaya kita tidak merasa bersalah di mata orang. Jadi kita buatlah alasan-alasan yang kita buat sendiri supaya kita dibenarkan menunda itu. Oke. Atau yang kedua, kita merasa bersalah ke diri sendiri supaya kita tidak terlalu bersalah amat. Ya kita cari pembenaran. Kayaknya memang dipikir-pikir hari ini juga ndak itu bah, ndak apa-apa bah. Mungkin besok gitu. Sebenarnya kita tuh udah capek, udah lelah mau menyalahkan diri sendiri, tapi kita coba lagi untuk bercakap-cakap mensugesti diri supaya besok bisa kita lakukan. Lebih baik. Ya. Makanya bisa dibilang prokrastinasi ini membohongi diri sendiri. Oke. Kayak gitu. Nah, pelaku atau yang melakukan itu disebut dengan prokrastinator. Jadi prokrastinator adalah orang-orang yang prokrastinasi atau orang-orang yang menunda tugas ataupun menunda pekerjaan. Nah, tapi ada hal yang menarik. Pertanyaannya apakah menunda-nunda pekerjaan itu adalah atau prokrastinasi itu adalah masalah manajemen waktu? Menurut saya bukan. Oke. Prokrastinasi adalah masalah regulasi emosi seseorang. Jadi ini illness. Jadi prokrastinasi menurut saya ya Maya bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah regulasi emosi pada saat itu. Yang dimana mungkin di hari-hari sebelumnya dia udah memikirkan bahwa akan melakukan kegiatan itu, bahkan sudah direncanakan secara tertulis, tetapi pada hari itu kondisi regulasi emosinya sedang tidak baik-baik saja. Boleh jelaskan apa regulasi emosi itu? Ini baru pertama kali saya dengar nih. Regulasi emosi itu ya sederhana, lagi ndak mood. Oh, oke. Lagi ndak mood. Sip. Jadi gini, ada gap, kesenjangan antara rencana dengan hari H. Sangat. Iya. Sangat teoritis sekali. Iya, bahasanya itu sangat akademis. Ada gap, iya betul kan? Oke. Gini. Kayaknya aku besok lah lebih semangat. Oke. Kita ngomong gini kan kita nggak tahu kondisi kita besok. Bisa jadi lebih buruk. Regulasi emosi kita mungkin lagi ada masalah kayak gitu kan. Tapi kita merencanakannya hari ini di mana kondisi kita memang sedang baik-baik saja gitu, sedang jernih. Makanya kita berjanji, bertekad, berkomitmen akan mengerjakannya besok, skripsi misalnya. Ternyata besok harinya kita kewalahan, stres, numpuk menjadi satu, yang akhirnya impactnya adalah malas, nunda lagi gitu. Jadi ada gap di situ antara rencana dengan emosi kita pada saat hari H, sehingga kita tidak disiplin. Harusnya dalam kondisi apapun kita, sepanjang kita tidak sakit atau hal-hal yang memang wajar tidak bisa gitu kan, hanya cuma masalah emosi, harusnya tetap kita lakukan karena itu komitmen. Betul. Tapi di antara kita, kebanyakan kita malah kalah dengan emosi atau perasaan atau hal-hal yang di dalam diri kita yang menyebabkan akhirnya kita menunda itu. Bukan tidak ada waktu. Orang yang prokrastinasi, mohon maaf, lebih banyak meninggalkan tugas atau pekerjaan bukan karena hal yang penting, bukan karena melakukan hal yang prioritas, tapi melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti nongkrong, main game, scroll, rebahan. Nah, saya langsung aja lah. Ada prokrastinasi aktif dan prokrastinasi pasif gitu. Oke. Prokrastinasi aktif itu adalah menunda pekerjaan yang memang dibenarkan. Yaitu dia menunda pekerjaan karena ada suatu hal yang mendadak, urgent dan lebih prioritas dia kerjakan. Jadi itu kategori menunda memang. Tapi aktif. Kenapa aktif? Karena disebut dia tuh bisa melakukannya sebenarnya, tapi dia tidak memilih melakukan karena ada sesuatu yang lebih penting, priority. Okay. Tapi yang kedua, dia bisa melakukan sebenarnya, tapi dia kalah oleh diri dia sendiri pada hari itu ketika dia misalnya merasa cemas atau dia merasa letih segala macam, sehingga dia teorinya gini, saya baca tuh menunda kepentingan yang lebih tinggi untuk mengutamakan kepentingan yang rendah. Gitulah. Kalau bahasa teorinya. Saya paham. Jadi menunda kepentingan yang tinggi untuk mengutamakan kepentingan yang rendah kayak gitu. Itu kepentingan emosi. Nah, kepentingan dirinya sendiri akhirnya menjadi tertunda seperti itu, ahitama. Nah, ya menunda hal-hal yang sebenarnya harus dikerjakan tapi memilih drakor misalnya kan. Nah,
Ngapa mak ketawa mak? berkedok healing. Ngetawain diri sendiri mungkin kan? Tada. Saya punya apa namanya? Oh bukan drakor ya kali ya? Enggak bang. Saya punya apa namanya porsi tugas yang teratur setiap harinya. Oh Masya Allah ya. Alhamdulillah saya catat terus. Nah jadi kita mau lanjut atau ini dulu? Oke, kita jeda dulu. Oke, baik. Gitu. Nah ini Ikhwafilah, kita sebagai satu sudut pandang untuk prokrastinator ini dan juga Prokrastinasi atau proses menunda-nunda pekerjaan atau segala macam aktivitas kita di suatu hari gitu. Dan tadi udah disampaikan sama Arudi kalau memang misalnya realitanya sih gitu ya kan, orang-orang biasa itu lebih memilih sesuatu yang dia senangi ya untuk dia lakukan pada hari itu dan menunda pekerjaan, hal-hal yang memang dia harus lakukan pada masa itu, sehingga ini sangat berdampak pada efektivitas, produktivitas dan juga profesionalisme kita kalau misalnya kita dalam pekerjaan. Nah, kalah dengan moodnya. Kenapa masalah diregulasi emosi? Karena ada nama bagian otak bernama insular cortex. Oke. Ini bahasanya bahasa ini nih. Bahasa Spanyol. Jadi di otak itu tuh ada namanya insular cortex. Oke. Bagian otak yang menyala. Menyala abangku. Iya. Oke, menyala gimana? Menyala, hidup atau terasa gitu. Muncul ketika seseorang merasakan sakit. Jadi kalau orang misalnya seperti dipukul, ditampar, ditendang, ada bagian otak itu yang mengirim sinyal sakit. Oh inilah nih. Mengirim sinyal sakit. Okay. Nah ternyata menurut penelitian, insular cortex ini juga menyala saat kita diberikan tugas yang tidak kita suka gitu. Oke. Tugas yang menumpuk, tugas yang memberatkan. Insular cortex kita akan menyala, akan merangsang perasaan sakit, tapi bukan sakit ditendang, tapi sakit yang stres, sakit yang beban, tertekan, sehingga apa? Scroll, pelarian. Okay. Itu maksud saya. Jadi mood itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, enggak. Bukan tiba-tiba muncul langsung lemah, enggak. Tapi karena kepikiran, Allah tugas lagi, udahlah aku janji pula kemarin ngerjakan hari ini, tapi aku udah ngeliat koper skripsi itu udah risau udah. Itu tuh insular cortex. Dia merasakan rasa sakit. Secara psikis, secara mental, secara pikiran. Nah, jadi ternyata insular cortex kita akan menyala saat kita diberikan tugas yang tidak kita suka. Menyala. Seperti mengerjakan PR, membuat laporan. Jadi, bagaimana kita bisa menghindari rasa sakit ini? Akhirnya kita pura-pura enggak tahu bahwa kita akan kerjakan tugas. Pura-pura enggak tahu dengan apa? Dengan menundanya. Oh, enggak penting bah. Hari ini pun enggak apa-apa. Lupa sejenak. Oke. Sehingga insular cortex-nya redup, mati. Jadi enggak ada ya. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Nah, jadi itu bahasa riset. Bahasa mudah tuh kayak gini, bah. Kita nih kan gak ada beban kan. Tiba-tiba kita pernah gak Hitama ada beban nih, scroll HP, tiba-tiba kepikiran, alah besok udah deadline. Itu tuh insular cortex-nya tuh naik. Rasa sakit tuh naik. Rasa sakit tuh kayak bebannya muncul, perasaan tak nyaman. Kita kayak pengen ngilangin itu karena gak nyaman kondisinya. Akhirnya kita scroll lagi, udahlah nanti lupain aja gitu. Saat ini terasa. Nah, relate kan? Saat ini sedang terasa nih. Kayaknya insular cortex-nya sedang menyala. Dengan diingatkan menyala nih. Dengan diingatkan materi ini kan jadi terpancing gitu insular cortex-nya menyala ya gitu. Nah itu sebenarnya hal yang wajar gitu dialami kita gitu. Nah ada memang faktor internal dan eksternal penyebab prokrastinasi nih Hitama. Iya kalau internal tuh banyak lah ya, misalnya ada faktor fisik kayak sakit, itu kan wajar lah ya kalau menunda-nunda ya Hitama ya. Yeah. Nah justru yang sehat kalau menunda, nah ini yang sakit sebetulnya. Sakit secara itulah maknawi gitu ya. Maknawi siap, bukan secara hakikat ya. Maknawi. Ya berikutnya memang kecemasan. Nah kecemasan ini itu tadi saya bilang ada kajian secara mendalam psikologi yang berkaitan dengan kecemasan. Ada kecemasan kan gini, kecemasan yang bersifat gangguan.
ya otomatis efeknya jadi menunda kan. Nah, tapi ada kecemasan yang juga tidak sampai pada level yang parah, bukan level gangguan, tapi kecemasan dalam kehidupan. Dia stres, punya masalah, punya hutang lain-lain misalnya, akhirnya dia lebih fokus ke sana. Atau dia pengen ngerjakan sesuatu tapi tidak fokus. Karena kepikiran yang aneh-aneh. Pernah nggak sih Tama punya masalah gitu kan, tiba-tiba Tama bisa nggak fokus gitu dengan hal yang Tama kerjakan. Contoh lah, Tama siaran nih, tapi Tama nggak tenang gitu kan, mikirkan sesuatu. Nah, itu kan kecemasan. Beliau sedang menyindir saya. Beliau sedang menyindir saya ya. Oke, tidak apa. Sangat relate. Sangat relate. Jadi memang ikhwafillah tapi Tama enggak menunda. Enggak, saya menjalankannya. Walaupun insular cortexnya muncul, ada perasaan enggak nyaman gitu ya siaran. Tidak bisa. Ini yang tahu kami berdua ikhwafillah ya. Nah, kecemasan karena memang di antara kita ada kecemasan. Kecemasan. Gitu. Apa ada yang mau diomongkan nih? Itu. Jadi memang ikhwafillah banyak sebenarnya faktor yang membuat kita bisa kabur. Maksudnya itu dari fokus itu sendiri gitu ya. Dari mungkin secara internal memang tadi insular cortexnya ya. Ketika kita mengingat gitu ya kan. Sebenarnya saya ada pertanyaan tadi. Cuma mungkin karena memang sisa 3 menit nih. Mungkin kita bisa ya padatkan saja lah. Ya, berikutnya juga ada namanya kelelahan. Biasanya karena kita tuh terlalu banyak tugas, terlalu banyak pekerjaan, capek gitu kan, akhirnya menunda pekerjaan. Nah, ada istilah dalam psikologi, ini saya tidak bahas ya apa itu, tapi saya bahas judulnya, ada namanya OCD. Oh iya, saya tahu. Gangguan obsesif impulsif. Iya, OCD. Itulah yang saya sebut dengan perfeksionis tidak sehat. Oke. Orang yang perfeksionis tidak sehat. Ada juga ADHD. ADHD. Ya, itu juga adalah akibatnya, efeknya itu menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang disebabkan karena memang gangguan tadi. Yang itu memang bagaimana menyembuhkannya? Menurut saya terapi kepada seorang yang profesional atau ahli. Hipnoterapi. Psikologi atau psikolog atau ke psikiater. Nah, kalau kayak saya misalnya yang konsul ke BK gitu ya, atau orang yang memang belajar juga ilmu psikologi tapi masih level ringan, nah itu bisa ke kecemasan biasa, perasaan yang biasa gitu. Tapi kalau udah sampai level yang dalam itu ke psikolog atau ke psikiater. Nah, itu faktor internal Tama. Jadi ada faktor otak, ada faktor fisik, ada faktor kelelahan, termasuk ada faktor capek segala macam, termasuk faktor yang memang kepribadian. Maka kalau ada orang bilang menunda-nunda ini adalah dihasilkan oleh pola perilaku atau memang bawaan dari lahir gitu kan. Nah, jawabannya tuh dua-duanya. Bisa jadi dari orang lain atau pengaruh dari luar sehingga dia menunda. Bisa juga karena kepribadian seseorang itu kayak gitu. Kepribadiannya bukan berarti dia suka menunda ya mah, tapi kepribadian bawaan yang salah satu akibatnya dia menunda-nunda. Kepribadian overthinking, kepribadian kecemasan berlebih, paranoia yang itu efeknya tuh bisa jadi menunda-nunda pekerjaan. Kesehariannya tuh menjadi terganggu gitu gara-gara kepribadiannya. Nah, kalau faktor eksternal biasanya HP ya. Jadi ini yang nomor 1 menurut saya yang gitu. Jadi selama ini ibu itu benar ya Rafila, semua gara-gara HP. Semua gara-gara HP. Jadi ada saran gitu ya dari pakar produktivitas gitu ya. Cara kita mengerjakan sesuatu dengan fokus itu adalah dengan menggunakan timer. Makanya ada istilah Pomodoro. Yang pernah kalau tidak salah saya sampaikan juga, ada aplikasinya di mana waktu tuh dibagi 1 jam 2 sesi. 1 jam itu kan 25 menit. 1 jam itu 60 menit. Kita bagi 25 menit ngerjakan, kemudian istirahat 5 menit. Setelah istirahat 5 menit kerjakan lagi. Kenapa cuma 5 menit? Karena kalau 10 menit, 15 menit udah hilang tuh moodnya, semangatnya, lupa jadinya kan. Nah, kenapa harus 5 menit? Ya karena itulah yang memang sesuai dengan penelitiannya. Nggak terlalu lama, nggak juga terlalu cepat. Ya ngapain 5 menit? Ya mungkin ke toilet misalnya, atau ngemil, atau jalan-jalan sebentar. Pemanasan sedikit sedikit gitu. Dan saya pernah menerapkan ini mah. Luar biasa. Produktif. Jadi produktif itu indikatornya adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan waktu yang tersedia tapi yang kita dapatkan lebih banyak gitu.
Tama ke kafe misalnya kan ngerjakan skripsi. Ke kafenya tuh 3 jam. Tapi skripsinya belum kelar. Bahkan bab 1 pun belum, itu enggak produktif. Misalnya kan. Tapi akhir Tama pergi 1 jam ke kafe, bab 1, bab 2 selesai. Itu produktif. Di luar ekspektasi. Jadi waktu yang tersedia, inputnya, outputnya lebih dari itu. Nah itu yang disebut dengan produktif. Nah kenapa orang itu bisa produktif? Dia pasti bukan cuma mengandalkan otaknya, tapi dia mengandalkan energinya. Nah energinya tuh di manage. Dengan apa? Dengan regulasi waktu, manajemen waktu, manajemen timer tadi 25 menit dibagi sesi dua kali gitu. Nah ada Pomodoro-nya. Jadi distraksi atau HP atau teknologi yang saya sebut dengan faktor eksternal itu adalah yang berkaitan dengan energi sebetulnya. Jadi energi. Berapa banyak orang yang... Jadi gini, prokrastinasi itu ada 2 juga sebenarnya tipenya. Ada prokrastinasi di awal, ada prokrastinasi di ujung. Prokrastinasi di awal tuh orang yang tak mulai-mulai nih. Dia udah ngerencanakan tapi tidak mulai-mulai. Relate kan? Ada juga yang udah mulai tapi tak selesai-selesai. Ditunda-tunda atau mahasiswa akhir. Kayak mahasiswa akhir misalkan. Udah mulai tak selesai. Gitu kan. Ini bukan nyindir siapa-siapa gitu, tapi memang terkena semua gitu. Soalnya mayoritas mahasiswa. Nah, jadi ada yang tidak mulai-mulai, menunda terus. Kenapa enggak mulai-mulai? Karena perfeksionis tadi biasanya. Tapi ada yang udah mulai tapi enggak selesai-selesai. Nah, enggak selesai-selesai nih bisa jadi karena tadi dia enggak bisa fokus di tengah jalan.